Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Mauladi dengan NIM 180700 dengan jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume teknik pengecoran materi 1 yang telah disampaikan oleh Pak Haipan. Pengantar. Untuk pengecoran sendiri itu sudah ada dari 6.000 tahun yang lalu. Terus ingot dan safe casting, atau apa perbedaannya dari ingot dan safe casting? Kalau ingot itu merupakan bahan raw material yang digunakan oleh beberapa industri seperti industri-industri yang mengenai logam mulia. Kalau safe casting itu adalah pengecoran pembentukan yang langsung dimasukkan seperti itu. Itu contoh sederhananya sih. Terus polimer dan keramik juga sangat bagus gitu ya untuk pengecoran. Lalu apa sih masalah yang dari pengecoran itu? Pertama ada flow, itu alurnya ya. Alur mengaliri dari pengecoran itu seperti apa, bagaimana, terus ada beberapa hambatan di alurannya. Itu seperti mekanika fluida, bagaimana jika diganti diameternya, bentuknya, apakah pengalirannya akan terhambat atau tidak. Lalu ada heat transfer, sudah pasti ada heat transfer. Heat transfer, panasnya seperti apa, itu bisa ada hambatan atau tidak, ya bisa ada. Lalu ada selection of mold material. Nah, selection mold material itu macam-macam, ada pasir, ada kayu, bahkan ada besi sendiri yang menjadi moldnya gitu. Terus ada solidification, nucleation, and growth. Nah, ini tuh seperti pemacaman pengerasan ya, pengerasan dari bahan dari melt ke bentuk yang lebih solid gitu ya. Solid. Kenapa namanya solidification? Karena solidification adalah proses pengerasan gitu. Proses pengerasan, pembekuan, dan lain-lain. Nah, tergantung bagaimana kita mengontrol solidification. Kejadian-kejadian ini mempengaruhi ukuran, bentuk, keseragaman, dan butiran-butiran dari komposisi kimia. Lalu, saya akan menjelaskan solidification prosesnya. Bahan awal kerja berupa cairan atau dalam kondisi plastik yang high, plastik yang kondisinya bagus, sangat-sangat bagus, dan sebagai tercipta melalui pemanfaatan bahannya. Solidification process dapat dikelompokkan menurut engineering material process. Pertama ada metal, lalu ada keramik, khususnya glass ya, glass kaca gitu ya. Ya, polimer dan polymer matrix composite, PMCs. Nah, ini ada classification of solidification process. Solidification process itu ada casting of metal, glassworking, process of polymer and PMCs. Nah, yang dijelaskan yang akan diajarkan kepada saya itu berfokus ke casting of metals. Nah, di sini tuh ada expandable mold casting dan ada permanent mold casting. Nah, kalau expandable mold casting dari namanya saja itu berarti tidak permanen. Kalau yang permanent mold casting berarti permanen. Ya, contohnya expandable mold casting itu ada sand casting dan masih ada yang lain gitu ya untuk expandable mold casting. Lanjut kita ke casting. Nah, casting proses di mana lelehan logam mengalir oleh gravitasi atau gaya lain ke dalam mold, lalu memadat di bentuk dari rongga cetakan. Istilah pengecoran juga berlaku untuk part yang dibuat dalam proses. Langkah-langkah dalam pengecoran itu sangat simpel atau sederhana ya. Pertama, melt the metal, lelehkan si logamnya, lalu tuangkan ke dalam moldnya, si mold cetakannya, dituangkan ke cetakannya. Ketiga, lalu biarkan membeku atau mengeras. Cuma ada 3 langkah gitu ya. Langkah-langkah dalam pengecoran itu sederhana. Lanjut. Ada kelebihan dan keuntungan dari pengecoran. Dapat menciptakan bagian geometris yang kompleks. Dapat menciptakan bentuk eksternal dan internal gitu. Bagian dalam sama bagian luar. Beberapa proses pengecoran adalah bentuk
presisi gitu ya, adalah bentuk presisi dan bentuk yang mendekati presisi, dapat menghasilkan bagian-bagian yang besar, beberapa metode yang cocok untuk produk massal gitu. Kerugian dari pengecoran, kerugian yang berbeda untuk proses pengecoran yang berbeda. Keterbatasan pada mechanical properties, terus ada akurasi dimensi yang buruk dan permukaan selesai untuk beberapa proses seperti sand casting. Terus ada bahaya keselamatan untuk pekerja karena lelehan logamnya yang sangat panas gitu ya. Dan masalah lingkungan, berdampak ke lingkungan kita. Tinjauan teknologi pengecoran. Nah, pengecoran biasanya dilakukan oleh foundry. Apa itu foundry? Foundry itu adalah perusahaan yang dilengkapi oleh mold, pelelehan, logam tuang, dan melakukan proses penuangan dan membersihkan tahap akhir dari pengecoran tersebut. Para pekerja yang melakukan proses pengecoran biasa disebut itu foundryman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada diagram fasa ya, diagram fasa. Yang sebelah kiri yang temperatur ada 0, 100 sampai 600 ke atas itu adalah temperatur. Nah, untuk alpha sendiri itu adalah alpha, beta itu adalah solid dan L itu adalah liquid itu. Nah, ada PB dan ada SN. Nah, ini tuh adalah berbentuk campuran gitu. Di 61,9 itu adalah SN. Nah, di samping ke kirinya itu berarti adalah campuran PB-nya. Sebelah kanan adalah campuran si SN-nya. Nah, di atas itu adalah liquid, di mana pertemuan titik 61,9% SN ini adalah titik leleh. Berarti titik lelehnya ada di sekitar 300 sampai ke 400 gitu. Kalau misalkan tidak ada campuran atau PB-nya saja, berarti titik lelehnya ada di 600 ke atas, seperti itu. Ini adalah penjelasan dari diagram fasa yang saya tahu. Mohon maaf untuk ketidaktahuan saya, bisa dilengkapi oleh kalian yang menonton ini. Lalu di sini ada beberapa bagian dari proses casting gitu ya. Ada cast metalnya. Ini yang pertama gambar A itu adalah yang langsung dituang tanpa ada tutup, langsung satu mold di bawah gitu, langsung dituang tanpa ditutup. Lalu ada yang ditutup menggunakan dua mold. Nah, di sini ada cast metal. Nah, terus ada mold, si moldnya itu pasir ya. Di sini ini pasir, ada fox, ada runner, ada down sprue, ada foring cup. Foring cup itu yang seperti corong gitu ya, corong untuk memasukkan si lelehan corannya ya. Terus ada riser, terus ada down sprue. Down sprue itu yang tadi yang mengalir terus ke bawah, terus ada runner. Di bawah runner, terus ada riser. Nah, si riser nanti saya jelaskan. Nah, lanjut ke cast metal in cavity. Nah, ini ada cast metal cavity, ada core-nya, ada chop, ada parting line. Nah, parting line itu adalah garis pemisah dari mold 1 dan mold 2. Ada drag, namanya drag. Oke. Si riser ini, kenapa harus menggunakan si riser ini? Karena ketika melakukan sebuah pengecoran, ketika sudah kering, kan tadinya yang atom-atom itu berpisah karena saling menjauh. Nah, terus akan memadat lagi, sehingga si bentuknya akan mengecil gitu, akan mengecil. Kalau tidak ada riser, maka bentuknya akan mengecil, tidak sesuai dengan mold, tapi beberapanya mengerut gitu ya. Nah, fungsi riser itu adalah mengepus dari atas ke si bagian moldnya sehingga bagiannya akan terisi penuh karena tadi atom-atomnya akan mendekat seperti itu. Mungkin segitu penjelasan saya tentang resume teknik pengecoran materi 1. Dapusnya saya mendapatkan dari PPT dari Pak Haipan, teknik pengecoran logam DPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.